Halo guys, balik lagi bareng kami kelompok 5. Dan di video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang, dan ini adalah anggota kelompok dari kelompok 5. Yang pertama yaitu identifikasi isu-isu yang terdapat daripada jurnal yang kita bahas. Yang pertama itu pembukaan lahan untuk perkebunan sawit. Pembukaan lahan untuk perkebunan sawit sering dilakukan dengan cara membakar hutan atau lahan gambut yang dimiliki, yang menyebabkan kerusakan lingkungan secara besar-besaran, karena perkebunan sawit itu yang merupakan perkebunan yang sangat luas gitu. Isu etika utama yang di sini adalah ketidakadilan yang terjadi pada masyarakat lokal atau adat yang seringkali kehilangan hak atas tanah yang mereka miliki akibat kebijakan pemerintah yang lebih pro investasi ketimbang pro pada rakyat. Pembakaran hutan tersebut juga berkontribusi dalam perubahan iklim global melalui pelepasan karbon yang membahayakan generasi yang mendatang. Yang kedua yaitu korupsi dan buruknya tata kelola hutan. Korupsi dalam penerbitan izin usaha, terutama di sektor kehutanan dan perkebunan, menciptakan ketidakadilan sosial dan merugikan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam. Isu etika di sini berkaitan dengan pengabaian prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengolahan sumber daya alam. Kolusi antara pihak pemerintah dan perusahaan dalam penerbitan izin memperburuk masalah kebakaran dan kerusakan hutan, menambah ketimpangan sosial, dan merusak lingkungan. Yang ketiga yaitu model pembangunan Indonesia yang lebih berorientasi pada ekonomi. Pendekatan pembangunan yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi jangka pendek seringkali mengabaikan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Isu etika yang terkait dengan eksploitasi alam tanpa memperhitungkan kerusakan jangka panjang terhadap ekosistem dan masyarakat yang bergantung padanya. Pendekatan ini sering sekali mengabaikan prinsip keadilan sosial yang menyebabkan masyarakat miskin akan terpinggirkan atau semakin miskin semakin menderita, akibatnya akan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Yang keempat adalah perubahan kebijakan pertahanan dan konflik agraria. Kebijakan pertahanan yang berfokus pada pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat lokal dan petani kecil sering kali memicu konflik agraria. Isu etika yang muncul adalah ketidakadilan dan dalam distribusi tanah dan hak atas sumber daya alam, manipulasi kebijakan dan regulasi tanah untuk kepentingan korporasi besar mengarah pada pengalihan tanah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memperburuk ketimbangan ekonomi dan sosial di masyarakat. Yang kelima yaitu perilaku hedonisme dan materialisme. Hedonisme dan materialisme mendorong eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan pribadi tanpa memikirkan dampak negatif terhadap lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Isu etika yang muncul adalah pengabaian terhadap prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial, pola konsumsi yang berlebihan, dan keinginan untuk memperoleh status sosial melalui kepemilikan properti atau perkebunan seringkali mendorong individu dan perusahaan untuk melakukan pembukaan lahan secara ilegal dan merusak alam. Selanjutnya, mengenai stakeholder yang ada dalam jurnal yang telah kami pilih. Yang pertama itu pemerintah. Nah, pemerintah itu sendiri memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan menentukan pengelolaan sumber daya alam, termasuk lahan, air, demi kemakmuran rakyat. Hal ini itu tercantum dalam pasal 33 ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan pemerintah ini tuh memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan, peruntukan, dan pemeliharaan tanah serta hubungan hukum antara individu dan sumber daya alam. Namun, kebijakan pemerintah ini tuh seringkali cenderung kapitalis, lebih memihak kepada kepentingan pemodal dan dapat menyebabkan konflik agraria dengan masyarakat adat dan lokal. Yang kedua, pengusaha dan investor. Mereka ini berperan dalam memanfaatkan lahan untuk kegiatan ekonomi, seringkali dengan cara yang merugikan lingkungan seperti pembakaran lahan untuk memperluas area pertanian atau perkebunan. Dan hubungan antara pengusaha dan buruh bersifat eksploitatif, di mana pengusaha ini mendapatkan surplus dari kerja buruh yang kemudian harus didistribusikan dalam bentuk pajak. Yang ketiga itu masyarakat lokal. Nah, untuk masyarakat lokal ini sendiri tuh sering terpengaruh
oleh kebijakan pemerintah dan tindakan pengusaha yang seringkali kehilangan akses ke lahan yang mereka butuhkan untuk bertani atau mencari nafkah. Masyarakat ini juga berperan dalam menjaga keberlanjutan ekosistem, tetapi seringkali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, organisasi lingkungan. Nah, organisasi lingkungan ini berperan dalam mengawasi dan mengadvokasi kebijakan yang lebih berkelanjutan, serta melindungi keanekaragaman hayati dan ekosistem dari kerusakan akibat praktik-praktik eksploitasi. Selanjutnya itu korporasi. Korporasi ini entitas bisnis yang diakui secara hukum, terpisah dari pemiliknya dan memiliki struktur organisasi yang jelas. Nah, dalam kebakaran hutan yang menyebabkan asap yang masif adalah buah dari kebijakan tidak adil pemerintah di bidang agraria. Korporasi diberi hak menguasai 65% hutan tanah di Riau yang pemanfaatannya amat eksploitatif, mengabaikan nilai, norma, dan kearifan adat budaya Melayu yang menjunjung tinggi kebersamaan, kesederhanaan, dan berbagi, serta mementingkan keserakahan. Dari jurnal yang diamati oleh kelompok 5, dapat dilihat bahwa tidak terlaksananya praktik agribisnis kerakyatan yang inklusif atau berkeadilan, sehingga menyebabkan beberapa hal yang merugikan masyarakat. Di antaranya, yang pertama yaitu pembukaan lahan dengan membakar hutan. Salah satu tujuan dari pembakaran hutan dan lahan ini adalah untuk pembukaan lahan perkebunan. Pembukaan lahan dengan cara pembakaran hutan dan lahan akan memperkecil biaya pengeluaran, praktis, cepat, dan dengan hasil lahan terbuka yang luas. Namun, seharusnya pihak-pihak yang membakar lahan harus memikirkan dampak yang akan dihadapi dan tidak memikirkan keuntungan untuk pribadi saja. Yang kedua yaitu ketidaktegasnya pemerintah dalam pelaksanaan undang-undang. Kelompok 5 melihat titik berat permasalahan ada pada aturan atau undang-undang yang mengatur perizinan pemanfaatan hutan dan lahan. Aturan ini dianggap dapat memungkinkan terjadinya dominasi atas hutan atau eksploitasi terhadap nilai atau norma masyarakat. Hal ini dapat terjadi karena adanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum oleh pemerintah tersebut. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya melaksanakan modernisasi, industrialisasi, dan kapitalisasi pembangunan terkadang tidak memikirkan masyarakat di sekitar. Kebakaran hutan dan lahan gambut tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia, terutama perempuan dan kelompok marginal yang sangat tergantung pada sumber daya alam. Kaitan dengan tuntutan keberlanjutan SDGs, kasus kebakaran hutan dan lahan gambut ini sangat relevan dengan beberapa tujuan SDGs. Di antaranya, SDG 13, aksi untuk mengatakan perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu penyebab utama emisi gas rumah kaca yang berkontribusi pada perubahan iklim. SDG 15, lindungi, pulihkan, dan promosikan pemanfaatan ekosistem daratan. Kebakaran hutan dan lahan merusak ekosistem daratan, mengancam keanekaragaman hayati, dan mengganggu siklus hidrologi. SDG 5, pencapaian kesetaraan gender. Perempuan seringkali menjadi korban pertama dan terakhir dari kerusakan lingkungan karena mereka memiliki ketergantungan yang lebih besar pada sumber daya alam. SDG 11, kota dan permukiman yang berkelanjutan. Kebakaran hutan dan lahan dapat menyebabkan polusi udara yang sangat parah, dapat mengancam kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan gambut, diperlukan pendekatan yang komprehensif, melibatkan berbagai pihak, dan berbasis pada prinsip-prinsip keberlanjutan. Beberapa langkah yang dapat diperlakukan antara lain penguatan tata kelola hutan dan lahan melalui penegakan hukum yang tegas, reformasi kebijakan, dan partisipasi masyarakat. Pemulihan ekosistem melalui kegiatan rehabilitas lahan,
reboisasi dan restorasi gambut, peningkatan kesadaran masyarakat melalui pendidikan, kampanye, dan pemberdayaan masyarakat, keadilan sosial dan gender dengan melibatkan perempuan dalam pengambilan keputusan dan memastikan bahwa manfaat dari pengelolaan hutan dan lahan dapat dinikmati oleh semua pihak. Kasus kebakaran hutan dan lahan gambut merupakan tantangan kompleks yang membutuhkan solusi yang inovatif. Teologi ekofeminisme menawarkan perspektif yang penting untuk menahan akar masalah dan merumuskan solusi yang berkelanjutan. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teologi ekofeminisme ke dalam upaya mengatasi perubahan iklim dan mencapai SDGs, kita dapat membangun masa depan yang lebih adil dan keberlanjutan bagi semua makhluk hidup. Nah, dari kisah ini dapat dilihat tentang seseorang perempuan yang teguh dalam memperjuangkan amanah yang diberikan kepadanya. Amanah yang sangat menentukan perjalanan kerajaan Riau pada saat itu. Perempuan yang berpegang teguh kepada tanggung jawabnya menjadi kebesaran adat Melayu. Ia tidak tunduk kepada pemerintahan Belanda dan tidak menerima keinginan pemerintahan Inggris. Ia adalah perempuan yang merasa terhina manakala diberikan suap. Perempuan yang lebih memilih menghadapi jalan dengan kekerasan untuk mempertahankan amanahnya. Namun demikian, dia juga adalah perempuan yang hidup menyatu dengan alam. Dengan menghayati kehidupan Engku Putri Raja Hamidah, perempuan-perempuan Melayu dibangkitkan kesadarannya untuk mengembalikan dan menjaga hutan Riau. Pada saat ini, yang menjadi regalia masyarakat Riau adalah hutan. Sama halnya dengan kedudukan sirih besar pada masa lalu. Pada masa kini, hutan memiliki kedudukan yang sakral atau keramat yang melambangkan kebesaran dan kekuasaan, penuh kekuatan magis yang dapat mempengaruhi keadaan kosmos. Sekian presentasi dari kelompok 5. Maaf atas kesalahan dan kekurangan. Akhir kata kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.